أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita masih bisa menjalankan aktivitas amal ibadah di bulan puasa ini dengan baik, dengan maksimal, dan benar-benar mempersembahkan amal ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang bulan paling baik di antara bulan-bulan yang lain yang juga memiliki keutamaannya masing-masing. Kami mewakili dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrahab ingin menyampaikan diskusi atau sharing tentang politik. Sebagaimana fakultas kami, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul lil amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'un basir. Allah berfirman, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Berdasarkan ayat inilah kami ingin menyampaikan bahwa di masyarakat kita tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Baik itu politik kenegaraan maupun politik yang bersifat ketatanegaraan, politik hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain.
manusia itu bersepaham dalam sebuah kerangka kebersamaan yang modern yang kita sebut sebagai negara. Oleh karena itu, manusia yang berada di dalam sebuah sistem kenegaraan tidak akan terlepas dari yang namanya politik. Politik keseharian, politik kenegaraan, maupun politik sebagai panggung, strategi, dan pertarungan antar faksi-faksi dalam struktur kepemerintahan dan struktur kekuasaan di sebuah negara. Namun bagaimana Islam memandang politik? Ada yang mengatakan bahwa Islam cukup di masjid saja, atau orang Islam cukup menjalankan ibadahnya saja. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Tapi kalau kita tinggalkan agama Islam di masjid, lalu kita bawa kemana Islam di luar masjid? Apakah kita anggap Islam itu adalah sebuah dompet yang kita tinggal dan kita bawa kapanpun kita inginkan? Atau agama Islam adalah sebuah hidangan prasmanan yang mana kita hanya pilih yang mana yang kita suka saja? Oleh karena itu, cara pandang Islam itu memiliki cara pandang yang komprehensif terhadap segala sesuatu, termasuk politik. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa terdapat pro kontra terhadap politik Islam dan Islam politik itu sendiri. Bernard Lewis pernah mengatakan bahwa the religion of Islam, in contrast to both Judaism and Christianity, was involved in the conduct of government and the enactment and enforcement of law from the very beginning. Beliau menjelaskan dalam bukunya Islam, the Religion and the People, mengatakan bahwa agama Islam berbeda dengan agama-agama yang lain. Perbedaannya ialah kekomprehensifan. Agama Islam itu mengcover banyak lini, dari lini ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, sampai bahkan politik. Namun, bagaimana kita memaknai politik Islam ini? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ismail Raja Al-Faruqi, beliau mengatakan bahwa meskipun Islam sangat komprehensif dengan cara pandangnya, tapi secara peradaban Islam itu banyak menghadapi tantangan dan diserang dari berbagai lini. Meskipun dia memiliki cara pandang ekonomi yang kuat, namun struktur ekonomi peradabannya tidak kuat seperti saat ini. Meskipun Islam memiliki cara pandang politik yang sangat bagus, sangat ideal, namun pelaksanaan pada hari ini tidak terjadi sebagaimana yang ideal yang disampaikan dan diajarkan. Bagaimana kita memaknai secara sederhana politik Islam itu? Politik Islam adalah politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Sederhananya begitu. Sedang istilah Islam politik yang sering digunakan oleh para akademisi adalah istilah yang sebetulnya datang untuk mereduksi makna, bahkan melecehkan atau mengolok-olokkan Islam. Seakan-akan Islam itu adalah hal yang partikular, bukan hal yang universal. Dua istilah ini, politik Islam dan Islam politik ini, memiliki kontroversinya masing-masing. Ketika kita menggunakan politik Islam, maka kita menempatkan Islam sebagai cara pandang universal. Ketika kita menggunakan istilah Islam politik, maka kita justru mereduksi posisi Islam sebagai zat yang partikular. Artinya dia cara pandang yang lebih kecil daripada politik itu sendiri gitu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Islam itu ada yang Islam politik, ada Islam lurus, ada Islam garis keras, sehingga terkotak-kotak. Dan ini justru sangat menyeleweng dan menyesatkan gitu. Kenapa ada politik dengan sesuai ajaran Islam? Karena ajaran Islam itu mengajarkan seluruh lini kehidupan. Ketika manusia bersepakat untuk bernegara, maka di situ Islam memiliki cara pandangnya. Jika kita tarik intisari dari surat Quraisy yang mengatakan bahwa dengan kita menarik makna dari ayat terakhirnya, kita mengatakan bahwa tugas negara itu ada dua. Bagaimana? Pertama ialah tugas untuk menghindari atau melindungi masyarakat atau orang dari ketakutan yang bisa kita tarik menjadi keamanan, dan melindungi dari rasa lapar yang kita bisa tarik menjadi ekonomi. Islam politik dianggap sebagai ideologi atau gerakan yang ingin mendirikan negara Islam. Islam politik, bukan politik Islam, atau menerapkan syariat Islam dalam sebuah negara. Misalnya muncul partai-partai Islam. Sebagian di antara mereka menyamakan antara Islamis dan Islam politik. Robert W. Hefner dalam bukunya Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia mengatakan agama itu di masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Agama itu urusan privat atau dengan Tuhan, bukan dengan publik.
Justru ini sangat menyesatkan kita gitu. Kenapa? Seperti yang kami sampaikan tadi, agama itu bukan barang yang bisa ditaruh, dipakai, dipilih, dipotong-potong sesuai dengan keinginan kita. Agama bagi tradisi keislaman itu adalah cara pandang. Dia bukan ritual semata, dia bukan tradisi kebudayaan semata. Islam adalah cara pandang, sehingga apa yang nampak baik secara fisik maupun metafisik oleh manusia itu diatur, ada pedomannya dari agama Islam itu sendiri, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dikristalisasi, kemudian menjadi sebuah struktur pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh para penerusnya, hingga pada zaman sekarang melalui para ulama-ulama kita menjadi teori-teori, pandangan, dan perspektif, dan berbagai macam lainnya. Kalaulah memang ada yang namanya politik Islam, terdapat pula 3 pandangan terhadap politik Islam itu sendiri. Bagaimana cara kita mempelajari politik Islam? Ada 3 cara yang sudah berjalan hingga saat ini. Pertama ialah tradisional normatif, yang kedua adalah tekstual historis, dan yang ketiga adalah sekuler modernis. Dari 3 pandangan itu, bagaimana sejarahnya dulu agama Islam itu memiliki struktur pemikiran tentang pemikiran politik. Kita bisa bagi-bagi dari berbagai macam jenis keilmuan dan ulama-ulama yang telah mengangkat isu itu, baik secara khusus maupun menjadi bagian dari rangkaian yang lebih besar. Pandangan politik pertama kali bisa kita lihat dari para ahli teologi atau mutakalimun yang membuat bab imamah dalam karya-karyanya. Bisa kita melihat pada Imam Asy'ari, Imam Al-Baqilani, Al-Baghdadi, dan Al-Jahiz, serta Al-Qadi Abdul Al-Jabbar. Kemudian dari para ulama hadis juga ada, di mana ada kitab Al-Imarah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta Imam At-Tirmizi. Kemudian juga ada dari para fuqaha, para ahli hukum atau jurisprudence, yang mengangkat topik fikih, politik, dan pemerintahan. Ada Imam Al-Muwardi dengan Ahkam Al-Sultaniyahnya, kemudian ada Al-Farah dan Al-Juwainah. Bahkan daripada ulama-ulama pujangga atau udaba, Ibnu Al-Muqaffa dan Al-Thalabi, beliau menyampaikan juga tentang bagaimana pandangan terhadap politik, tentang kekuasaan, dan tentang kenegaraan. Dan yang terakhir, dari para ahli filsafat atau al-falasifah, mewakili pemikiran dari tradisi filsafat Yunani. Mereka mempelajari tradisi-tradisi filsafat Yunani, kemudian mengkritik itu, kemudian mensintesiskan dengan pandangan mereka sendiri. Kita bisa melihat daripada ilmuwan seperti Imam Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Yang pertama, kajian tekstual historis. Ciri khas dari kajian tekstual historis ini adalah banyaknya aturan dan anjuran yang perlu dipahami dan dilakukan oleh seorang pemimpin agar dihormati oleh bawahannya, dicintai oleh rakyatnya, dan disegani oleh musuh-musuhnya. Walaupun juga diselingi contoh-contoh kasus. Kebanyakan dari kajian-kajian tekstual historis ini merupakan pernyataan-pernyataan induktif normatif yang masih bisa dan perlu dikukuhkan oleh penelitian empiris atau bahkan uji coba lapangan. Dengan kajian-kajian dari para ahli mutakalimun, fuqaha, falasifah, dan lain-lain tadi, kita bisa mendapatkan konsep-konsep ideal yang mereka temukan di masa pemerintahan kejayaan-kejayaan Islam, naik turun dan kembali kebangkitan peradaban Islam pada saat itu. Ini adalah kajian tekstual historis. Kajian tekstual historis yang merupakan pendekatan para sarjana barat atau ahli ketimuran atau kita sebut dengan orientalis, menempatkan politisme sebagai kajian sebagai pusaka ilmiah atau intellectual heritage. Tak hanya seperti artefak kuno dikaji oleh ahli arkeologi. Mereka menganggap bahwa politik Islam itu adalah masa lalu, sudah lama mati dan kini tinggal sejarah. Jadi tidak perlu lagi kita ulang-ulang. Politik Islam sebagai aksi, proses, regulasi, ataupun diskursus, semuanya menarik dikaji sebagai produk sejarah yang mungkin masih relevan dan mungkin tak relevan sama sekali dengan situasi sekarang ini. Kalau memang relevan, mengapa tak ada satupun negara Islam saat ini yang mengacu padanya? Namun jika tidak relevan sama sekali, lantas untuk apa semua itu digaji? Jawaban para sarjana orientalis untuk pertanyaan ini tidak cukup beragam. Dari sekedar memenuhi dahaga intelektual dan memperlihatkan wawasan budaya, hingga untuk mendapatkan cermin bagi merumuskan kebijakan luar negeri dalam hubungan dengan negara-negara Islam. Tokoh-tokohnya adalah Henry Lawes,
yang mengkaji pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Kemudian ada Anne Lambton yang mengkaji sistem administrasi negara pada zaman Abbasiyah. Kemudian ada juga Erwin Rosenthal, kajian naskah Ibn Rushd yang menguraikan Politeia dari Plato. Kemudian ada Richard Walzer yang mengkaji kajian naskah kitab Al-Fadilah karya Imam Al-Farabi. Ini adalah kajian-kajian tekstual yang menjadi makanan bagi para orientalis dan sarjana pemikiran barat yang skeptis terhadap politik Islam. Kemudian ada kajian sekuler modernis. Kajian sekuler modernis muncul sejak dunia Islam dijajah dan dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa atau Barat. Ali Abdul Ar-Razik yang menulis buku Al-Islam wa Usul Al-Hukum pada tahun 1967. Kemudian juga ada Khalid Muhammad Khalid, penulis Min Huna Nabda an Makru'iyah Abadan tahun 1953, serta ada Abdul Al-Ghani Sani yang menulis Al-Khilafah wa Sultatul Ummah tahun 1924. Mereka ini berpikir panjang, menelan bulat-bulat aneka konsep dan sistem politik barat modern seperti demokrasi dan sebagainya. Hanya dengan meniru sistem politik barat, negara-negara Islam bisa maju dan kuat. Begitulah bayangan mereka. Pendek kata, kelompok apologetik ini berupaya mencarikan pembenaran terhadap sistem demokrasi dan konsep negara sekuler agar dapat diterima dan diamalkan oleh umat Islam. Jadi ada perasaan inferior, ada perasaan skeptis terhadap politik Islam, sehingga sudahlah, tinggalkan ini. Kita melihat bahwa negara-negara sekuler itu maju, modern, maka kita contoh formulanya. Nah, kita tinggalkan agama itu di politik, kita taruh agama itu di urusan-urusan privat gitu. Nah, bagaimana paradigma terhadap Islam politik ini? Kita bisa bagi tiga. Yang pertama, yang paling pesimis. Kemudian yang satu sisi lagi yang paling utopis. Dan di tengah-tengahnya ada yang optimis moderat. Pertama dari pesimis radikal. Paradigma pesimis radikal diwakili oleh pengamat politik semacam Oliver Roy, penulis buku The Failure of Political Islam atau Kegagalan Islam Politik. Menurutnya, aktivis Islam politik sebenarnya tidak atau kurang memahami Islam, hanya mengikuti syahwat politik demi menggolkan agenda-agenda mereka sendiri. Artinya mereka ini tanpa sadar mengkhianati umat Islam dan membelakangi para ulama, anti-clerical. Roy menjuluki mereka neo-fundamentalis yang tidak sama dengan kaum Islamis. Aktivis Islam politik, kalaupun mereka menang pemilu dan berkuasa, dapat dipastikan akan gagal menjalankan pemerintahan yang adil dan berwibawa. Sebaliknya justru bakal membunuh demokrasi, menindas rakyat, menghancurkan ekonomi, dan merusak hubungan internasional. Demikian ramalan suram dari Roy yang diamini dan mempengaruhi banyak pengamat termasuk Graham A. Fuller dan Kikué Hamadyotsu. Lalu di ujung yang lain, yang utopis, itu merupakan paradigma yang bercita-cita mendirikan sebuah negara Islam dan bukan sekedar berjuang mewujudkan aspirasi dan membela kepentingan umat dalam bingkai demokrasi yang modern. Paradigma ini diwakili antara lain oleh Abul A'la Al-Maududi dan Said Qutb yang mengedepankan konsep negara bukan berdasarkan kebangsaan atau nasionalisme, akan tetapi negara berdasarkan agama. Bukan berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi, akan tetapi berdasarkan hukum Allah atau syariah. Gagasan ini tentu saja dianggap utopis karena amat sukar untuk direalisasikan pada zaman sekarang ini, kecuali dengan revolusi politik yang menumbangkan pemerintahan yang sedang berjalan. Itulah sebabnya gagasan ini dijuluki radikal, sebagaimana lazimnya kelompok revolusioner disebut atau menyebut diri mereka for better or worse. Lalu dari dua kutub yang berlawanan ini, layaknya kita bisa melihat lebih jernih, dan kemudian kita sampai pada paradigma yang ketiga, yaitu optimis moderat. Dari segala keputusasaan dan keutopian yang terjadi sebelumnya, paradigma optimis moderat itu tidak sependapat dengan Oliver Roy. Bagi mereka, Islam dan politik tidak perlu dipertentangkan. Agama dan negara tidak mesti dipisahkan. Politik Islam itu bukan dongeng, melainkan pengalaman dan pengamalan lebih dari 1000 tahun lamanya. Dan karena itu, Islam politik bukan utopia atau angan-angan belaka. Bagi orang-orang seperti Muhammad Natsir misalnya, Indonesia bukan negara sekuler. Islam politik tidak harus menempuh jalan revolusi.
Sebaliknya, melalui cara-cara yang konstitusional, Islam politik dapat dan mesti berkompetisi dengan kelompok lain dalam NKRI ini untuk sama-sama merawat negeri dengan semangat fastabiqul khairat atau berlomba-lomba meraih kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar, commanding good and prohibiting evil. Begitulah para pemirsa sekalian, banyaknya pandangan-pandangan terhadap politik Islam dan Islam politik. Kita tidak bisa berpikir skeptis dan kita juga tidak bisa berpikir utopis. Namun kita bisa mengambil pandangan-pandangan yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu untuk merumuskan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama kita dan para ilmuwan-ilmuwan politik saat ini. Kita bisa merumuskan bagaimana politik Islam yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang bisa saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.